Kembali di Net 17, kita lanjutkan obrolan sore hari ini dengan Muammar MK dan juga Vitalia Syesha. Ya Mbak Vita, tadi kita lanjutkan lagi obrolannya hadiah ulang tahun. Ya. Sempat kepikiran nggak sih menerima hadiah gitu ya? Ini sebenarnya motifnya apa nih pemberian hadiah ini? Pasti ya kalau misalnya laki-laki tertarik pada wanita, saya rasa itu hal yang wajar. Dan laki-laki itu kan kalau dia tertarik pada wanita kan pasti berbagai macam cara kan. Dia mau deketin perempuan ini dia berbuat baik dulu atau apa. Jadi saya nggak ada berpikir dia tuh jahat atau gimana enggak, karena bukan bukan AF aja sih gitu loh, ada beberapa gitu. Cuma AF ini hanya kebetulan orang yang terkena kasus korupsi gitu. Tapi Mbak Vita nggak curiga gitu kan soalnya hadiah yang dikasihnya itu nggak main-main gitu loh nilainya. Saya rasa sih kayak mobil juga mobil Honda Jazz ya, bukan mobil yang berat yang apa sih 500-an juta ke atas kayak gitu ya kan gitu. Jadi saya nganggap dia lebih ke teman gitu ya, lebih ke abang lah gitu ya. Ya udah, jadinya ya dia baik, dia juga lihat status Vita single parent gitu kan. Jadi ya udah Fit, saya bantu kamu kalau ada apa-apa, hubungi saya aja gitu. Tapi kalau menurut Mbak Vita sendiri nih ya, komentarnya lagi nih soal artis yang dijadikan alat lobby gitu untuk para pejabat atau petinggi negara itu gimana? Saya rasa bukan para pejabat atau petinggi negara aja, yang lain pun juga kalau punya uang ya ada, pasti dia juga bisa ngelobi perempuan mana saja. Tapi pernah? Apanya? Pernah dimanfaatkan untuk jadi lobby? Ditawarin ya gini Fit, ya namanya kita public figure ya kan. Pasti kan mereka kan pengen mau ketemu nih sama ini, paling makan aja. Kalau sekedar kita ngobrol, kenalan, teman, ya saya bilang why not. Kecuali kalau dia mintanya lebih, nah itu tergantung lagi pada wanitanya tersebut. Iya, biasanya emang lobbynya itu seperti apa sih? Dilakukan apa aja? Ajak makan. Ajak makan gitu aja kok. Ajak makan. Lunch dulu, dinner yuk. Oh jadi ada tahapannya. Ada pancingan biasanya. Pertama lunch, kedua dinner gitu ya. Iya, dan nanti kan setelah gimananya ya itu terserah dari perempuannya itu, dari wanitanya gimana. Kalau dia mau lanjut dinner di table doang, apa Iya, lanjut dinner gitu. dinner di Gitu deh ya. dinner in bed tuh bahasanya. Bagaimana? Kalau pengalaman saya sih lebih bilang, ya Fit kalau kenal ya kalau saya kenal buat makan-makan aja ya nggak apa-apa, ngobrol kan banyak teman lebih enak. Silaturahmi ya. Silaturahmi juga, banyak teman juga. Jadi kalau kita ada apa-apa kita bisa banyak bantuan kan. Betul. Tapi kalau Mbak Vita pernah nanya-nanya nggak kalau misalnya diajakin atau di lobby sama ya siapalah ya itu. Nah pernah nanya-nanya nggak, Bapak ini apa sih kerjaannya, kalau duitnya dari mana? Saya nggak pernah nanya sih ya, tapi semenjak kasus ini saya kayaknya nanya. Jadi selalu Sekarang nanya. nanya? Nah, jadi nih, orang mana dulu nih? Kalau berhubungan sama pemerintah gue mau. Kapok ceritanya Kapok ya. gitu. Iya. Sebenarnya ada faktor yang itu sih, yang faktor ketiga itu yang apes. Apa? Apes artinya bahwa benar-benar nggak tahu, kemudian tiba-tiba dapat hadiah, deng nggak taunya hasil korupsi. Apes kan berarti. Walaupun sebenarnya sih hasil yang misalnya yang dikasih Vita gitu, mulai dari jazz sampai jam tangan, coklat apa segala itu kan, kalau total misalnya nilainya berapa sih, 100-200 juta misalnya gitu. Sebenarnya sih kalau duitnya udah kepake sih nggak berhak juga diambil. Iya. Udah gitu, nggak berhak kemudian juga dia harus ganti 200 juta yang udah dikasih gitu. Dan kalau kita nanya seseorang, kita baru kenal tuh kita nanya, oh ya kerjanya di mana, terus uangnya dapat dari mana? Kayaknya ini orang kepo banget gitu. Lo bukan siapa-siapa gue, tapi lo mau tahu gue gitu ya kan? Gitu. Tapi kan jarang transfer biasanya Beb ya? Bukannya jarang transfer ya duitnya di sana ya? Sebenarnya cash dollar gitu kan biasanya. Biasanya Cash dollar. Cash dollar kayak gitu. Kalau Dolar Singapura lagi 10.000. tapi ini bukannya kita ingin mengungkit-ungkit masa lalu nih ya Mbak Vita, Sudah tapi berlalu, biarlah berlalu. waktu kalau dulu nih berharap sama Bapak AF itu, nah itu dia minta imbalannya apa waktu itu? Enggak, dia nggak minta imbalannya, dia nggak maksa kok. Ah yang benar. Minta nikah sebenarnya. Minta nikah. Enggak itu. Yang minta Iya, nikah. tapi kan nggak usah dibahas lagi, kasihan apa nanti kan jadinya terlalu melebar-lebar, jadi pikiran orang-orang kan jadi nggak baik juga gitu kan. Ya memang mungkin dia ada suka, tapi kan tergantung dari kembali lagi pada wanitanya gitu kan. Kalau saya sih menganggap dia brother, abang, dan dia bilang kalau ada apa-apa Fit jangan sungkan-sungkan sama saya bantu kamu karena saya suka anak-anak, dia bilang gitu. Kayak gitu, dan saya rasa ya apa ya, ya nggak, dia baik sih menurut saya, tapi nggak tahu dengan yang lain. Baik. Husnuzon banget, husnuzon banget Harus kayaknya ya. husnuzon. Ya. Kita kembali lagi ke Mas MK. Boleh tahu nggak sih Mas, artis-artis seperti apa gini ya? Iya, Atau betul. selebriti seperti apa yang biasanya
ikut masuk ke dalam lobby politik atau sering digunakan untuk lobby-lobby politik Kalau gitu? mau dicari kriterianya sih nggak ketemu lah ya. Siapa tahu ada golongannya kayak yang tadi kan. Ya kan semua golongan pasti ada di salah satu di antaranya gitu. Mulai dari kelas A, kelas B, kelas C gitu. Walaupun kalau mau dibikin presentasinya gitu, pasti yang paling banyak adalah kelas B sama kelas C. Biasanya seperti itu karena mereka yang secara apapun memang jumlahnya banyak. Dan mobilisasinya lewat para agen, ya agen. Ada agen. Ada istilahnya agen, ada broker lah gitu. Memang dia banyak memang kelas menengah yang kelas B sama kelas C ini memang jumlahnya melimpah. Jadi penasaran itu kira-kira emang agennya siapa? Ada. Kan kalau misalnya broker kelas kan kebagi-bagi wilayah dia. Kalau kelas A atas paling kelas A itu misalnya brokernya paling cuma 4 yang gede gitu. Nah kalau kelas B brokernya banyak, banyak gitu. Kalau satu dia punya 5 orang atau membawahi 5 orang gitu. Berarti ini udah kayak jaringan gitu maksudnya enggak? Kalau emang dia pure dari awal memang sudah dibikin kayak bisnis ya memang udah kayak jaringan, memang udah kayak bisnis. Khusus Dan yang masing-masing menghubungkan broker antara kan biasanya pejabat juga dengan mereka artis. Syarta bukan pejabat. nggak pejabat toh. Ya, selama misalnya kalau dia kelas 15 juta sampai 30 gitu. Short-termnya ya udah ini mau nggak yang kan tergantung dipakainya aja sih, mau dipakai lobbying bisnis dipakai, pakai lobbying politik dipakai, atau cuman buat untuk just for dinner in bed doang juga ada yang kayak gitu, jadi nggak ada unsur lobby-lobbyan gitu. Iya. Mbak Vita sendiri, sekali lagi bukan bermaksud mengungkit kasus AF itu ya, Bapak itu, tapi setelah yang lain, iya itu setelahnya, yang saya mau tanya setelahnya. Ini setelahnya nih. Setelah dengan Bapak AF itu ada nggak sih politikus-politikus lain atau mungkin orang-orang lain yang berusaha memberikan gitu? Yang masih Yang masih coba-coba. mencoba dan Ya, berusaha. ada beberapa gitu kan. Paling tetap prihatin ya dengan kasus Mufid, gitu. Prihatin dengan masalahmu. Iya, terima kasih. ini saya ganti lagi dengan Jadi mobil dia yang juga lebih bagus takut-takut gitu juga kan. kali ya kan. Kita juga takut-takut, dia juga takut-takut. Jadi lebih hati-hati sekarang ya. Iya, baik. Baiklah. Menarik sekali ya Taufik, tapi sayang sekali perbincangan kita kali ini menutup Bentar Net 17 hari ini. Nanti kita lanjut deh Mas MK Kita ya. lanjut habis ini ngobrol lagi berempat ya. Ya, tayangan yang tadi sudah kita saksikan ini bisa Anda saksikan kembali di channel official Net News di situs YouTube. Iya, dan Net 17 besok juga akan hadir dengan perbincangan seputar gerakan di sosial media. Iya, saya Rama Yuning dia. Dan saya Taufik Effendi. Terima kasih dan selamat sore.